Tapi minyak wangi ini aroma minyak serimpi, minyak yang biasa digunakan untuk orang-orang mati. Di situ Tole sudah mulai curiga. Dia tanya ke Topan, "Pan, kamu nyium aroma minyak serimpi nggak?" Tapi Topan waktu itu diam terus. Jadi posisi Topan ini seharian seperti itu. Dia cuma diam, tangan di depan, dia cuma nunduk. Nah, yang ada di pikiran Tole ini kan sudah tengah malam, hampir tengah malam. Kok ada orang mandi? Tole pun ya sudahlah, namanya juga orang, mungkin kegerahan atau apalah. Pada saat si orang ini mandi, di tengah-tengah dia mandi itu, dia sambil menyanyikan lagu. Barulah Tole tahu bahwa yang mandi ini adalah seorang perempuan, seorang ibu-ibu. Di situ Tole mendengar si ibu-ibu ini sambil mandi, sambil menyanyi, "Bengawan Solo." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Tole. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita kali ini teman-teman, ceritanya dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Aji. Aji ini biasa dipanggil dengan panggilan Tole. Nah, di tahun 2012 itu Tole ini kerja di sebuah perusahaan. Dia menjadi seorang supir dan biasanya dia ini nganter-nganter barang. Nah, waktu itu dia kebagian ngirim kopi. Kopi ini dikirim ke toko-toko besar dan juga di supermarket-supermarket. Nah, biasanya waktu mengirim kopi-kopi ini dia didampingi seorang kernet. Kernet ini biasa dipanggil dengan panggilan Topan. Jadi mulai tahun 2012 itu Tole dan Topan ini mulai kerja bareng dan itu terjadi sekitar 1 tahunan lebih. Nah, pada saat Topan dan Tole ini ngirim barang-barang itu ke supermarket, ini mereka selalu antri, nunggu antrian sampai panjang dan biasanya berjam-jam. Dan dalam 1 hari itu mereka harus mengirim produk mereka ke berbagai macam titik dan itu dibutuhkan waktu sampai seharian, bahkan sampai malam hari. Nah, sekitar 1 tahun kemudian, ada satu kejadian. Jadi, seperti biasa, pagi itu mereka berangkat menuju ke satu tempat. Kebetulan lokasinya ada di luar kota. Dalam waktu perjalanan itu, nggak biasanya Topan ini diem. Jadi, biasanya Topan ini orangnya rame. Dia selalu membahas apapun. Dan Topan ini hobi bola. Dia selalu membahas tentang pertandingan bola, apapun yang berhubungan dengan bola, dia selalu suka membahas itu. Tapi hari itu tiba-tiba Topan ini diam. Dia nggak membahas apapun. Inilah yang membuat akhirnya Tole ini bertanya-tanya, "Pan, kamu kok diam dari tadi? Kok tumben nggak bahas apapun?" Jadi Tole tanya seperti itu, dan Topan ini masih diam. Barulah di satu kesempatan mereka berhenti di satu toko. Setelah mereka mengirim produk-produk mereka itu, mereka berhenti di sebuah warung. Biasanya mereka makan siang di sana. Dan setelah itu, Tole ini melihat ke arah Topan. Dia tanya sekali lagi, "Pan, kamu ini ada masalah atau gimana? Kok dari tadi diem terus? Kalau aku salah sama kamu, aku minta maaf." Ternyata waktu itu Topan
ngomong ke Tole, "Enggak Le, justru aku yang mau minta maaf. Aku minta maaf kalau selama ini aku ada salah. Aku habis ini kayaknya mau pergi." "Loh, pergi kemana? Kok teman-teman kantor kok nggak tahu kamu mau resign?" Jadi yang ada di pikiran Tole waktu itu, Topan ini mau resign. Tapi waktu itu Tole ini sempat kecewa dengan Topan. Seharusnya dia sebagai partner yang sehari-hari bekerja dengan Tole, harusnya Topan ngomong lebih dulu kalau dia mau resign. Jadi dari situ Tole tanya, "Kamu mau kerja di mana lagi, Pan?" Topan ini cuma diem. "Nggak tahu, Le. Aku cuma pengen pergi aja." Nah, melihat situasi yang semacam itu, karena Tole menganggap Topan ini pasti lagi ada masalah. Entah lagi ada masalah dengan keluarganya atau mungkin dengan pasangannya, Tole nggak mau terlalu ikut campur. Dia pun diem. Akhirnya setelah itu mereka melanjutkan perjalanan, dan dalam perjalanan itu Topan ini terus diem. Nah, sampai malam hari di sekitaran jam 7 malam, setelah mereka mengirim produk terakhir mereka di suatu tempat, mereka kembali ke kantor. Nah, dalam perjalanan ke kantor inilah Tole itu tiba-tiba mencium aroma minyak wangi. Tapi minyak wangi ini aroma minyak serimpi, minyak yang biasa digunakan untuk orang-orang mati. Di situ Tole sudah mulai curiga. Dia tanya ke Topan, "Pan, kamu nyium aroma minyak serimpi nggak?" Tapi Topan waktu itu diam terus. Jadi posisi Topan ini seharian seperti itu. Dia cuma diam, tangan di depan, dia cuma nunduk, nggak ngomong apapun. Sampai pada waktu itu ketika Topan ini ditanya oleh Tole dan Topan masih diam, Tole pun akhirnya diam. Dan hal itu, dia mencium aroma minyak serimpi itu hampir sekitar 10 menit perjalanan. Setelah itu tiba-tiba aroma minyak serimpi ini berubah menjadi aroma bangkai, persis seperti bau-bau jenazah. Nah, kenapa Tole bisa mencium aroma jenazah? Karena beberapa tahun yang lalu, dia ini sempat kerja sebagai sopir ambulan, dan dia tahu betul bagaimana aroma jenazah itu. Dia pernah mengantar korban kecelakaan, dia pernah mengantarkan jenazah pembunuhan dan lain sebagainya. Jadi Tole itu tiba-tiba teringat kembali dengan masa lalunya. Terus dia sekali lagi ngelihat ke arah Topan. Barulah Tole di sini ini sudah curiga. Kok selama ini, seharian ini Topan ini kok aneh? Ini ada apa? Jadi sampai di kantor, langsung Tole tanya lagi, "Pan, kamu ada sesuatu nggak yang pengen kamu ceritakan ke aku? Mumpung aku masih ada waktu. Ini kebetulan istriku lagi di rumah orang tuanya. Aku nggak langsung pulang. Kalau kamu memang butuh teman untuk cerita, aku siap nemenin kamu." Tapi waktu itu lagi-lagi Topan diem. Dia langsung menuju ke tempat laci di mana tas dan juga barang-barangnya diletakkan di sana. Diambillah barang-barang itu oleh Topan, dan kemudian setelah itu Topan ini pun pulang. Nah, keesokan harinya, ketika ada di kantor, Topan datang lagi. Dia datang lebih dulu. Biasanya nggak pernah Topan itu datang lebih awal. Dan begitu Tole sampai di kantor, melihat sudah ada Topan di sana, Tole juga agak heran. Ini anak kok tumben datang lebih awal. Biasanya dia ini anaknya selalu kesiangan. Nah, begitu ngelihat kehadiran Topan, Tole langsung bilang ke Topan, "Gimana, Pan? Sudah siap belum? Sudah di-list semua?" "Sudah, Mas." "Ya sudah, yuk berangkat yuk." Akhirnya setelah mereka cek log dan mereka list barang-barang mereka, mereka akhirnya berangkat. Seperti biasa, tempat-tempat yang mereka datangi itu berbeda dari hari-hari sebelumnya. Di beberapa titik itu bahkan juga ada yang menuju keluar kota. Nah, sesampainya di sebuah kota, mereka itu mendatangi sebuah toko besar di sana. Jadi awal-awal itu Topan ini masih membantu Tole untuk ngangkut barang, dibawa menuju ke toko tersebut. Selanjutnya Tole nggak melihat lagi Topan kemana. Lah, yang ada di pikiran Tole waktu itu mungkin Topan ini mau buang air kecil atau mungkin mau beli sesuatu, Tole nggak tahu. Dan pas waktu Tole ini bawa barang-barangnya menuju ke dalam toko, tiba-tiba banyak sekali orang yang teriak. Sempat Tole ini mendengar ada suara seperti hantaman keras. Dah! Dari situlah orang-orang teriak, termasuk si pemilik toko ini langsung keluar dari etalase toko dan dia berlari keluar. "Weh, tabrakan, kecelakaan." Tole akhirnya waktu itu juga kaget, dia ikut keluar. Ternyata di sana dia ngelihat ada satu orang yang tertabrak truk di sana. Begitu mereka ini mendekat dan Tole pun juga ikut mendekat, badan Tole ini sudah mulai gemetaran. Karena waktu itu
Tole sempat melihat ada sepatu yang terlempar. Dan Tole tahu persis bahwa ini adalah sepatunya Topan. Jadi muncul perasaan, ya Allah, masa Topan yang kecelakaan? Ternyata begitu Tole ini masuk ke kerumunan orang-orang itu, betapa kagetnya Tole bahwa ternyata yang ditabrak tadi barusan adalah Topan. Dan pada saat itu kondisi Topan ini benar-benar mengenaskan. Dia meninggal saat itu juga di TKP. Nah, singkat cerita, setelah jenazah Topan ini dibawa pulang ke rumah orang tuanya, pada akhirnya jenazah Topan ini pun dimakamkan. Setelah kejadian itu, Tole sempat nggak kerja selama hampir 3 hari. Dia bilang ke bosnya kalau dia benar-benar nggak bisa lagi untuk kerja. Karena selama ini, hampir 1 tahun lebih, dia kerja dengan Topan. Setiap kali Tole ini naik truk, dia selalu teringat wajah Topan. Kalau kata orang Jawa, dia selalu ketok-ketokan. Jadi seolah-olah kayak ada Topan di samping Tole. Inilah yang membuat Tole itu sudah nggak bisa kerja. Dia sempat izin ke bosnya dan bosnya pun mengizinkan supaya Tole ini istirahat lebih dulu selama beberapa hari. Barulah sekitar seminggu kemudian Tole kembali kerja. Nah, pas waktu kerja di awal itu, dia disandingkan dengan orang lain. Waktu itu dia namanya Tono. Tole tahu bahwa selama ini Tono ini orangnya agak resek. Dia selalu bikin onar dan semua sopir itu nggak seneng dengan Tono. Jadi kalau ada sopir yang digandengkan dengan Tono sebagai kernetnya, sopir-sopir ini lebih sering menolak. Tapi karena waktu itu Tole adalah yang terbilang lebih muda dibandingkan sopir-sopir yang lain, jadi waktu itu Tole pun nggak bisa nolak. Ketika Tono ini digandengkan dengan Tole, dia pun terima. Di hari pertama, Tole sama sekali nggak ngajak ngobrol si Tono. Jadi Tono ini dicuekin. Ketika ada di toko pun, Tole hanya bilang ke Tono, ayo tolong angkatin, tanpa menyebut namanya Tono. Hal itu terjadi sampai sekitar beberapa bulan, dan setelah beberapa bulan setelah itu, muncullah sebuah pemberitaan. Jadi ada desas-desus di kantor itu, ternyata ada beberapa kernet ini yang main curang. Dia menggelapkan barang, dan dari penggelapan itu mereka untung jutaan rupiah. Nah, di sini muncul kecurigaan Tole. Karena selama dia kerja dengan Tono, Tole juga merasa ada barang-barang itu yang aneh. Artinya, ketika list pertama kali berangkat ke kantor, ini listnya selalu benar. Tapi ketika pulang dan laporan ke pihak kantor, listnya selalu bermasalah. Tapi ketika list ini bermasalah, Tono selalu bisa menjelaskan ke pimpinannya. Nah, muncullah kecurigaan Tole waktu itu, dan pada akhirnya Tole ini berhasil menemukan kejanggalan-kejanggalan. Dan dari situlah Tole yakin bahwa beberapa kernet, termasuk Tono ini sudah main curang. Dia melakukan penggelapan dan meraup untung jutaan rupiah dari situ. Setelah itu di satu kesempatan, Tole ini melaporkan hal tersebut ke bosnya. Dia bilang secara belak-belakan bahwa selama ini kernet-kernet inilah yang menggelapkan barang. Ternyata di luar ekspektasi Tole, waktu itu bosnya menyodorkan satu berkas. Yang berkas ini menyudutkan si Tole. Ternyata dalam berkas itu, Tole ini ikut menandatangani, artinya Tole juga menyetujui penggelapan barang tersebut. Di situ Tole sudah nggak bisa lagi berkilah. Dia mencoba melawan, mencoba menjelaskan ke bosnya bahwa dia sebenarnya nggak ikut-ikut. Tapi karena waktu itu Tole sendiri juga salah. Dia menandatangani satu berkas yang dia belum cek lebih dulu. Pada akhirnya Tole pun terlibat dalam hal ini. Jadi akhirnya yang seharusnya Tole ini berusaha mengungkapkan borok-borok yang ada di perusahaan tersebut, Tole juga ikut-ikutan dikeluarkan. Nah, setelah dikeluarkan inilah dia bingung. Dia sampai pulang ke rumah orang tuanya. Waktu itu Tole masih ngekos di sebuah tempat. Dia pulang ke rumah orang tuanya, dia cerita semua ke ibunya tentang masalahnya ini. Sampai pada akhirnya beberapa hari Tole tinggal di rumah ibunya. Dan waktu itu dia mendapat kabar dari teman lamanya bahwa ada perusahaan yang membutuhkan supir. Nah, perusahaan ini bergerak di bidang frozen food. Disitulah Tole langsung berangkat menuju ke sana. Dia langsung melamar pekerjaan tersebut. Dan waktu itu pimpinannya cuma tanya, pengalaman apa yang sudah dilalui oleh Tole. Tole pun cerita bahwa dia sudah lama sekali menjadi supir. Dan terakhir kalinya dia menjadi supir pengiriman barang. Dan setelah tes dalam 1 hari itu, Tole pun diterima kerja. Keesokan harinya dia mulai kerja. Ternyata di perusahaan ini tidak ada kernet. Jadi seorang diri
Tole itu mengendarai truk. Truk ini adalah truk engkol. Truk ini dikendarai Tole sendiri, dan ternyata rute yang harus dia lalui ini juga lebih jauh dibanding dia kerja di perusahaan sebelumnya. Bahkan rute terjauh itu sampai di area Bali. Nah, di awal-awal itu Tole sudah sebenarnya nggak kerasan. Karena di samping dia harus nyetir sendirian, yang kedua, dia harus nginep di beberapa tempat itu juga sendirian dan nggak dibantu oleh seorang kernet. Di awal-awal dia sudah mulai nggak kerasan, dia sempat curhat juga ke ibunya. Tapi ibunya Tole sempat memberi semangat ke Tole, sudahlah nak, dilalui aja. Ini kan namanya proses. Kalau kamu bisa menikmati pekerjaanmu, nanti insya Allah rezeki itu akan datang dengan sendirinya. Tole akhirnya kembali bersemangat. Mau tidak mau dia harus menerima pekerjaannya itu. Nah, sekitar 2 minggu berjalan, Tole ini sudah mulai merasa capek dan dia sempat ngomong ke bosnya. Dia bilang ke bosnya, "Pak, kalau seperti ini terus, Pak, saya sendiri ini yang akan sakit dan opnam di rumah sakit. Karena semua saya yang ngerjain. Kalau Bapak nggak cari satu supir lainnya untuk mengcover pekerjaan saya, nggak akan lama lagi saya bisa opnam. Saya bisa sakit, Pak. Karena terus-terusan saya luar kota, sepulang saya dari luar kota, saya harus keluar kota lagi, dan itu saya lakukan sendirian." Nah, waktu itu pimpinannya cuma bilang, "Ya Mas, mohon bersabar ya Mas, kami ini kan perusahaan baru, apalagi ini perusahaan baru berkembang. Ini saya sudah bicarakan ke pimpinan yang ada di pusat di Jakarta, beliau juga sudah punya ide untuk menambahkan supir di area sini." Nah, Tole pun agak seneng. Pada suatu waktu, dia ini ada pengiriman barang menuju ke luar kota. Nah, daerah ini adalah daerah perbatasan antara Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Sepulangnya dari sana, Tole ini sudah mau menuju ke penginapannya. Pada saat perjalanan itu sudah sekitar jam 10 malam. Jadi waktu itu Tole sempat melewati beberapa hutan jati dan juga ada beberapa pemukiman, tapi nggak banyak. Tiba-tiba truk yang dikendarai Tole itu terasa agak beda. Lah, Tole sudah berpikir, waduh, jangan-jangan ini bannya gembos. Nah, dia pun terus tetap mengendarai truknya itu karena dia sudah berpikir nggak ada apapun di sini. Nggak ada rumah, juga nggak ada orang yang dimintain tolong. Selain itu juga, di dalam truk Tole itu dia juga nggak mempunyai dongkrak. Hal ini sebenarnya sudah diutarakan ke pihak perusahaan. Karena Tole juga khawatir, tapi pihak perusahaan lagi-lagi bilang bahwa Tole ini disuruh bersabar lebih dulu. Untuk dongkrak ini sudah diajukan ke Jakarta. Jadi dari situlah Tole ini semakin kesal. Karena dia tahu bahwa ini truk ini nggak lama lagi sudah nggak bisa jalan. Jadi ban itu semakin kempes dan akhirnya benar. Dia pun berhenti di pinggir jalan, truknya otomatis harus diminggirkan di pinggir jalan. Di daerah sana ini sepi, nggak ada apapun. Di samping ini hanya hutan-hutan belantara dan agak jauh terlihat ada lampu remang-remang. Nggak tahu apakah itu pos polisi ataukah rumah penduduk, Tole nggak tahu. Yang jelas waktu itu dia turun dari truk, dia langsung cek bannya dan ternyata benar. Bannya ini kempes karena tertusuk paku. Nah, yang dia lakukan waktu itu, Tole hanya diam. Dia langsung menghubungi pihak perusahaan. Waktu itu sudah sekitar jam 10:30 malam, dan pimpinannya ini juga nggak mengangkat telepon, karena mungkin waktu itu sudah malam. Dicoba ditelepon sekali lagi, dan sesekali dia juga mengirim chat WhatsApp ke pimpinannya itu, dan nggak lama kemudian, pimpinannya ini kembali telepon. "Ada apa, Mas?" "Pak, ini truk saya bannya bocor, Pak. Ini saya jauh dari keramaian." "Loh, Masnya ini belum ada di penginapan?" "Ya belum, Pak. Terakhir pengiriman itu jam 9 malam. Saya ini sebenarnya mau menuju ke penginapan, terus bannya bocor." Nah, yang ada di pikiran bosnya, Tole sudah ada di penginapan karena waktu itu sudah jam 10:30 malam. Tapi setelah dijelaskan oleh Tole bahwa tadi banyak sekali barang-barang yang harus diturunkan, dan tempat terakhir itu sangat jauh dari penginapan, bosnya pun akhirnya ngomong ke Tole, "Ya sudah Mas, coba Masnya cari bengkel di dekat sana." Nah, dari situ Tole semakin jengkel. "Pak, kalau sudah ada bengkel, saya pasti sudah menuju ke sana. Ini jauh dari mana-mana, Pak. Saya minta tolonglah, kirimkan orang-orang Bapak yang ada di dekat sini untuk bantu saya, minimal bantu nemenin lah. Atau kalau Bapak nggak bisa bantu, ya otomatis truk ini saya tinggal,
Saya terpaksa menuju ke penginapan dulu, besok pagi saya baru ke sini ngurus kembali truk tersebut. Lah si pimpinannya bilang, jangan gitu mas, itu di dalam itu masih ada barang. Jadi truk engkol yang dikendarai oleh Tole ini, di dalam itu ada mesin freezer. Dan mesin freezer ini tetap menyala. Dari situlah bosnya cuma bilang ke Tole, sebentar mas, saya cari solusi yang lain. Sebentar lagi saya telepon. Akhirnya setelah itu Tole pun menunggu. Pas waktu Tole ini menunggu, dia melihat sekitar. Di sekitar itu nggak ada satupun orang lewat. Mobil atau kendaraan lain nggak ada yang lewat. Sementara di samping-samping itu hanya hutan-hutan lebat. Nah dari kejauhan, Tole bisa melihat ada pagar. Dan jelas sekali kalau pagar ini tentu ada rumahnya. Tapi jaraknya lumayan jauh. Masih sekitar 50 meteran. Nah yang ada di pikiran Tole, kalau sampai bosnya ini nggak menghubungi dia lagi, dia akan menuju ke rumah itu. Ditunggu sampai sekitar 5 menit, dan 10 menit kemudian bosnya nggak lagi menelpon. Barulah Tole coba kirim chat WhatsApp lagi, ternyata WA-nya itu centang. Dicoba telepon oleh Tole. Ketika ditelepon, ternyata nomor bosnya ini nggak aktif. Disitulah Tole semakin jengkel. Ternyata bosnya ini sengaja untuk membiarkan Tole seperti itu. Nah setelah kejadian itu, sudah ada inisiatif dari Tole untuk meninggalkan truk tersebut. Yang ada dalam pikiran Tole, dia jalan kaki menuju ke penginapan dan truk ini ditinggal di sana. Akhirnya waktu itu barang-barang yang penting diambil oleh Tole, dimasukkan ke tas kecilnya, truk dikunci dan kemudian truk ini ditinggal. Dia harus jalan kaki sekitar hampir 5 kilometeran menuju ke penginapan. Nah dalam perjalanannya itu, sekitar 50 meter kemudian, Tole noleh ke arah kiri. Pagar rumah yang dilihat tadi ini ternyata ada rumah yang cukup besar. Dan di samping sebelah kanan rumah itu, ada truk engkol yang terparkir. Mulailah muncul pikiran dari Tole, siapa tahu tuan rumahnya ini punya dongkrak, karena truknya sama, truk engkol. Dia akhirnya coba ngetuk pintu pagar. Tek, 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 tek. Nah, jarak dari pagar menuju ke pintu rumah itu masih agak jauh, masih ada halaman lagi. Dan rumah ini terlihat gelap, nggak ada lampu yang menyala. Jadi diketuk lagi pagarnya oleh Tole, tek, 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 tek. Ternyata nggak ada satupun orang yang keluar. Begitu Tole ngelihat, pagar ini ternyata nggak dikembok. Akhirnya dibukalah oleh Tole, dia masuk ke pagar dan masuk ke halaman rumah tersebut. Dia langsung naik ke tangga. Ada tangga yang ukurannya sekitar setengah meter untuk menuju ke pintu rumah. Dia naik ke tangga tersebut, mulailah diketuk pintu rumah ini. Nah, rumah ini seperti bangunan lama. Pintu rumahnya besar-besar, begitupun juga jendelanya. Di bagian kanan ada truk yang terparkir di sana. Sepertinya truk ini sudah terbengkalai lama karena terlihat truk ini sudah sangat kotor sekali. Dan di samping truk itu ada semacam gudang kecil. Disitulah ketika Tole ini mengetuk pintu rumah, nggak ada jawaban satupun dari dalam rumah tersebut. Tole pun tetap mengetuk pintu tersebut dan berharap semoga ada yang menjawab dari dalam rumah. Hampir sekitar 3 menit kemudian, Tole ini pun akhirnya menuju ke pintu samping rumah. Dia ketuklah jendela yang ada di samping rumah. Tek, 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 tek. Pak, permisi pak. Pak, permisi, permisi. Diketuk seperti itu. Dan ternyata nggak ada jawaban. Nah dari situ Tole pun kembali ke ide awal. Dia akan jalan menuju ke penginapannya. Dia akhirnya mulai keluar dari rumah. Dan sebelum sampai ke pagar, ternyata ada suara dari dalam rumah. Cari siapa mas? Nah Tole pun senang. Anu pak, saya mau pinjam dongkrak pak. Itu truk saya bocor ada di sana. Saya butuh dongkrak untuk ganti bannya. Oh iya mas, tunggu sana sebentar ya. Nah, Tole pun senang karena dia mendengar ada suara bapak-bapak dari dalam rumah. Dia nunggu di sana sambil mulai dia menyalakan rokok. Dari sinilah dia baru mulai tenang. Dia merokok sambil santai. Dan gak lama kemudian sekitar 10 menit setelah itu, setelah rokok Tole ini habis 2 batang, muncul lagi suara bapak-bapak. Mas, sampean tunggu situ ya mas. Ini saya masih nyari, lupa naruh dongkraknya. Oh iya pak, nak apa-apa pak, saya tunggu pak. Dia akhirnya nyari tempat duduk persis di samping truk tersebut. Nah, dia duduk di sana sambil santai dan mulai ngerokok lagi. Jadi total sudah 3 batang rokok yang dihisap oleh Tole. Gak lama setelah itu dia mendengar
ada yang buka pintu dari dalam rumah. Setelah itu ada suara orang yang nutup pintu dengan kencang sekali, brak. Dan setelah itu Tole mendengar ada yang mandi. Jadi kamar mandi itu persis ada di samping Tole dan suaranya itu kencang. Jelas sekali kalau ada orang mandi di sana, biur-biur dengan gayung. Nah, yang ada di pikiran Tole ini kan sudah tengah malam, hampir tengah malam. Kok ada orang mandi? Tole pun ya sudahlah, namanya juga orang mungkin kegerahan atau apalah. Pada saat si orang ini mandi, di tengah-tengah dia mandi itu, dia sambil menyanyikan lagu. Barulah Tole tahu bahwa yang mandi ini adalah seorang perempuan, seorang ibu-ibu. Di situ Tole mendengar si ibu-ibu ini sambil mandi, sambil menyanyi, Bengawan Solo, sambil terus mandi, riwayatmu kini. Nah, Tole di situ masih diam. Dia masih nggak menganggap aneh hal itu. Setelah si perempuan ini mandi, Tole mendengar lagi ada yang buka pintu. Dan setelah itu menutup pintunya kembali. Dia masih menunggu. Jadi total hampir 45 menit lebih Tole sudah menunggu di sana. Sementara dongkrak belum diserahkan ke Tole. Dan Tole sendiri sama sekali belum melihat wajah dari si pemilik rumah. Nah, karena Tole ini masih menunggu, dia masih berharap dari pemilik rumah akan dongkraknya itu. Akhirnya dia tetap menunggu di sana. Dan Tole ini sudah berpikiran, nanti kalau sampai 1 jam lebih dongkrak ini belum ditemukan dan si pemilik rumah ini masih belum ngasih jawaban, dia nanti akan pergi, dia menuju ke penginapan. Dan setelah itu ternyata benar ada suara lagi. Masnya dari mana? Mau makan dulu apa enggak? Oh, enggak usah pak, saya buru-buru pak, itu truk saya sudah di sana. Saya mau pinjam dongkraknya pak. Karena waktu itu sudah 1 jam lebih Tole nunggu. Orang ini kok belum juga keluar, minimal menyapa Tole atau minimal say hello ke Tole. Tapi waktu itu ternyata orang ini hanya menjawab dari dalam rumah. Dan setelah menunggu lama, Tole sudah merasa ini orang agak nggak beres. Sudah 1 jam lebih dan orang ini sama sekali nggak keluar dari rumah. Dan rumah ini pun masih dalam keadaan gelap. Meskipun tadi ada perempuan yang mandi di kamar mandi, rumah masih dalam keadaan gelap, gak ada satupun cahaya yang muncul di sana. Setelah itu barulah Tole ini sudah mulai sebel, dia masukkan lagi rokoknya, dia pun keluar dari rumah tersebut. Begitu Tole buka pagar, dia dengar lagi ada suara ibu-ibu. Mas tunggu mas, ayo ini loh saya bikinin kopi. Nah di situ Tole sudah mulai berubah pikiran lagi. Oh mungkin orangnya mau ngantar kopi, dia mau keluar. Oh iya bu, ya tunggu ya. Tole duduk lagi di tempat duduk itu yang persis ada di samping truk yang terbengkalai itu. Ternyata sampai 5 menit kemudian, ibu-ibu yang sudah menjanjikan kopi tadi belum juga keluar dari rumah, belum juga muncul. Dan dari sini Tole sudah benar-benar sebel. Dia keluar dari pagar tersebut dan langsung menuju ke jalan raya. Yang dia lakukan, dia jalan kaki menuju ke penginapan. Nah pas waktu dia jalan hampir setengah jam, nah dia mendengar dari kejauhan ada suara klakson. Tapi klakson ini bukan klakson mobil, tapi klakson mobil polisi. Tat. Nah disinilah Tole noleh ke arah belakang, ternyata benar ada mobil patroli yang datang. Mobil patroli polisi ini langsung berhenti persis di samping Tole. Dan di situ ada 2 orang polisi yang membuka jendela kacanya, terus tanya ke Tole, mau kemana mas? Anu pak, mau ke penginapan. Penginapan mana? Penginapan Mawar yang ada di sana. Oh, nggak ada kendaraan mas? Ya itu pak, truk saya ini saya tinggal di sana. Oh, truk yang tadi di sana itu truknya jenengan? Iya pak, itu bocor bannya. Saya ini nggak punya dongkrak. Oh ya wes, ayo masuk, saya antarkan. Masuklah dia ke mobil polisi itu, diantar menuju ke penginapan. Satu orang polisi ini tanya ke Tole, sampean itu dari mana mas, kok malam-malam jalan sendirian? Saya itu pengantar makanan pak, saya ngantar frozen food. Lah, truk saya ini bocor bannya, terus saya tadi berusaha ngubungi orang kantor supaya ngirim dongkrak, tapi ternyata nggak ada respon. Terus tadi saya coba cari-cari bengkel, nggak ada. Tadi di situ ada rumah itu di dalamnya ada truk engkol juga. Saya pikir orangnya juga punya dongkrak karena truknya sama. Terus satu polisi ini mulai heran, rumah yang mana ya mas?
Rumah itu Pak yang deket truk saya, jaraknya sekitar 50 meter lah dari truk saya itu parkir. Maksud jenengan itu rumah yang ada pagar besinya itu? Iya Pak, yang ada truk parkir di samping kanan rumahnya itu? Iya Pak. Nah dari jawaban Tole yang seperti itu, dua orang polisi ini tersenyum. Tapi senyumnya itu aneh. Sementara dua orang polisi ini nggak menjawab pertanyaan dari Tole. Mereka mendiamkan Tole. Dan sesampainya di penginapan, polisi tersebut ini sempat ngomong ke Tole, "Mas, sampean tadi ini sempat masuk ke rumah itu?" "Iya Pak, ada bapak-bapak sama ibu-ibu. Dia sempat nyuruh saya untuk nunggu di depan. Katanya beliau punya dongkrak." Terus dua orang polisi ini ketawa. Tapi ketawanya itu juga agak aneh. Dan setelah itu, satu orang polisi ngomong ke Tole, "Mas, rumah itu sudah lama terbengkalai Mas. Gak ada yang berani lewat sana sebenarnya. Dan itu satu keluarga meninggal kecelakaan. Satu orang bapak dan satu orang ibu dan juga dua orang anaknya. Jadi rumah itu sudah lama sekali gak ditempati. Keluarga dari korban ini juga gak mau menempati rumah tersebut. Kalau Masnya bilang di dalam rumah itu ada orangnya, itu ya gak masuk akal Mas." Lah Tole agak heran juga. "Loh iya Pak, bener Pak, saya nggak bohong, hampir 1 jam saya di sana." Nah dari situ akhirnya Pak polisi ini ngomong ke Tole, "Ya sudahlah Mas, nggak cuma sampean kok yang pernah ngalami kejadian ini. 2 tahun yang lalu itu juga ada orang dari luar kota, kebetulan sepeda motornya itu juga mogok persis di depan rumah tersebut. Di situ bahkan si orang ini sempat ditawari untuk nginep di rumah itu. Jadi nggak cuma sampean, kejadian-kejadian aneh itu juga pernah dialami oleh orang-orang sebelumnya. Jadi waspada aja Mas. Ya wes, saya pamit dulu." Setelah itu polisi-polisi ini pun pamit dan Tole masuk ke penginapan. Di dalam penginapan sebelum tidur, Tole ini kepikiran hal tersebut. Masa iya suara tadi itu bukan suara manusia? Tapi kalau diingat-ingat lagi oleh Tole, rumah ini memang jelas terbengkalai. Truk yang terparkir di sana itu pun juga jelas terbengkalai. Barulah Tole ingat. Ketika Tole memasuki rumah tersebut dan membuka pagarnya, pagar rumah itu memang awalnya agak susah dibuka karena banyak sekali semak belukar yang menghalangi pagar tersebut untuk bisa dibuka. Tole ingat hal itu. Akhirnya singkat cerita, keesokan paginya Tole ini minta diantarkan menuju ke bengkel. Diantarlah Tole waktu itu oleh pihak penginapan ke bengkel. Di situ akhirnya pihak bengkel menuju ke truknya Tole yang terparkir. Setelah ban truk Tole ini diganti, Tole pun akhirnya bisa berangkat lagi melanjutkan perjalanannya. Dan secara otomatis, Tole pun melewati rumah yang semalam dia datengin. Dan pas waktu melewati rumah itu di siang hari, disinilah Tole melihat jelas rumah tersebut seperti apa keadaannya. Rumah ini jelas-jelas rumah terbengkalai. Semua bangunannya itu tertutup semak-semak. Bahkan, pagar yang waktu itu dibuka oleh Tole, ini terlihat tertutupi oleh semak belukar. Nah, Tole ini jadi bertanya-tanya, kenapa semalam waktu itu dia nggak melihat semak-semak seperti ini. Jadi waktu itu Tole benar-benar merasa aneh dan ganjil. Nah, singkat cerita setelah sampai di kantor, Tole benar-benar jengkel ke bosnya. Dia sempat mau mengajukan resign waktu itu, tapi bosnya coba menahan Tole dan menaikkan gaji Tole. Jadi pada akhirnya sampai cerita ini diceritakan oleh Tole di Kembara Sunyi, Tole masih kerja di tempat tersebut. Dan cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Tole kepada Kembara Sunyi, dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.